Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sebab atas semua rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul kembali di bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah masuk ke dalam Ramadan, hidup di bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan, tapi tak pernah mengambil amal. Amal paling bagus baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal kiamat. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an liyas bihi, memberikan syafaat. Sekarang waktu kita lebih banyak kemana? FB, Twitter, BBM tak akan datang. Yang datang hanya Quran. Maka oleh sebab itu bacalah Al-Quran. Saya tak lancar baca Al-Quran, jangan bersedih. Maupun lancar tak lancar, la aqulu alif lam mim. Alif mam mim tidak dibaca satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibahas 10. Kudalin nas, Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Wabainatim minal huda wal furqan, Quranlah yang menunjukkan mana salah, mana benar, mana batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadul lazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wal bayyanatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata, yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Katsir Al-Basrawi Ad-Dimasyiki, yang lebih terkenal dengan sapaan Ibnu Katsir rahmatullah, berkata mengenai ayat ini, tafsir Al-Quran Al-Azim, Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Karena hal ini pula dia mengistimewakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kitab-kitab suci diturunkan kepada Nabi SAW. Di bulan ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Abu Sa'id Maulana Bani Hashim telah bercerita kepada kami, Imran Abdul Awam telah bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Abdul Malik, dari Watsilah yaitu Al-Askah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Telah diriwayatkan pula hadis dari Jabir bin Abdullah. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Zabur diturunkan pada 12 Ramadan dan Injil pada 10 Ramadan, sementara yang lainnya sebagaimana di atas diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi. Adapun suhuf Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan secara spontan kepada Nabi yang menerima. Sedangkan Al-Quran diturunkan secara spontan di Baitul Izzah, yaitu berada di langit bumi. Hal itu terjadi pada bulan Al-Quran di Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Juga pernyataannya, sesungguhnya kami telah menurunkan di malam yang penuh keberkahan. Kemudian setelah itu turun berangsur-angsur berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai keterangan Ibnu Katsir. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahan terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Orang yang menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan atau akan keutamaan dan keistimewaannya. Ia merupakan pedoman hidup seorang muslim, obat dari segala penyakit dan hati, dan banyak keistimewaan lainnya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa qassara. Dan kami turunkan Al-Quran atau sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Al-Isra ayat 82. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Shadaqallahul azim. Terima kasih, ini khutbah dari saya Nur Muhammad Al Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.